Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa ya ayyuhal hadirun, fa inna insyaallah ba'su fi kitab Taqribul Usul li Syekh Said Muhammad Ibnu Alawi Al-Maliki Al-Hasani, saya akan membahas kitab beliau yang disebut dengan Taqribul Usul yang dikarang beliau. Beliau ini merupakan keturunan juga dari Syekh Abdul Qadir Jalani. Cuma ada pertanyaan ya dari tadi beberapa orang, kenapa jadi tidak kitab Syekh Abdul Qadir Jalani semuanya? Karena Anda mengatakan bahwa pembelajaran ini disiarkan di YouTube, maka kita perlu memberikan pemahaman ma'rifatullah itu tidak hanya dari segi saja. Mungkin melewati Syekh Abdul Qadir Jalani, kitab-kitabnya mungkin kurang dimengerti, maka kita melewati kitab atau lisan atau risalah daripada Syekh Said Muhammad Ibnu Alawi ini. Mudah-mudahan juga kita bisa mengerti ya bagian-bagian tertentu, dan tidak ada kesempurnaan seorang manusia itu. Yang sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang menjaharkan kesempurnaan risalahnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah salah satu bagian daripada supaya yang mudah dimengerti ya, mudah dimengerti. Mudah-mudahan dengan mudah mengerti ini dimudahkan kita memahami terus-menerus tentang makna ma'rifatullah. Ada pertanyaan seperti pertanyaan Anda tadi tentang apakah sebenarnya permata ma'rifatullah itu di dalam agama kita. Beliau di dalam kitab Taqribul Usulnya ada membahas Duratul Ma'rifah fi Sadqil Ubudiyah, tentang permata ma'rifatullah itu apa. Nah, yang ada pada kebenaran di dalam syariah kita itu, yang sesungguhnya syariah kita itu apa juga ya. Qala ba'dul arifin, sebagian para arifin mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jika ibarat inti daripada syariah itu ialah seperti firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada beberapa kitab, di antaranya lain kitab Al-Misbah, tentang Al-Misbah juga membahas masalah-masalah ini ya. Kita kembali ke tadi, tidaklah manusia itu dan jin itu diperintahkan atau diciptakan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Li'anna durata ma'rifati, inilah yang menjadi hakikat permata daripada ma'rifah itu. Maudu'atun bisadfi ubudiyati, maka pengertian ini dapat diambil pemahaman bahwa ubudiyah itu bukan konteks pertama ya, bukan hanya konteks sembah raga saja, tapi ubudiyah itu juga adalah sembah jiwa, sembah ruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ubudiyah itu bukan hanya sekedarnya, jadi itu dia juga, tapi bukan hanya ada pada waktu-waktu tertentu saja yang ditetapkan, tapi juga seluruh waktu itu sendiri seharusnya diisi dengan ibadah. Itulah makna ayat Al-Quranul Karim. Maka mengenal Allah, ma'rifatullah, itu bagian daripada penyampaian bagaimana kita beribadah sepanjang ruang dan waktu, bahkan kalau bisa di luar ruang. Karena itu dia dipandang sebagai sebuah karena itu ma'rifatullah itu adalah masuk sampai kepada orang yang bisadfi ubudiyah, yang bisa menolak tentang ubudiyah itu. Jadi pengertian ibadah itu adalah bahkan kepada orang menolak ubudiyah. Nah, bagaimana di sini? Karena itu wa inna ma'rifati, nah untuk itu memahami itu konteks yang di sini itu, karena itu ma'rifah itu tankasimu kisma ini terbagi dua bagian. Pertama adalah
Nanti kita dua bagian ini saja ma'rifatullah itu, kata menurut Syekh Said Muhammad ini, menurut Syekh Said Muhammad Al-Alawi Al-Maliki ini, ma'rifatun fi sifati jamalihi, yaitu pertama adalah ma'rifah tentang sifat keindahan Allah, yang wasani ma'rifatun bi sifati jalalihi, yaitu ma'rifah pada sifat kebesaran keagungan Allah. Maka walikulli wahidin minhuma mazhar, tiap, ini khusus pada perbuatan manusia dulu ya, pada tiap perbuatan manusia, misalnya tiap perbuatan manusia ada baik, ada buruk, ada yang beribadah kepada Allah, ada yang tidak beribadah kepada Allah, itu pada zahirnya kan. Maka kata beliau, tiap-tiap segala sesuatu itu adalah majhar, baik dan buruk itu majhar keduanya. Inilah pandangan ma'rifatullah, beda dengan pandangan umum dulu ya, dengan syariat jahil, ini syariat batin. Kita lihat, wal ubudiyah mustamilatun ala mazhiraini bil inqiyadi laha wa tamaradu anha. Majhar Allah itu ada di kedua keadaan, yaitu ada keadaan ubudiyah, setiap ubudiyah itu mengandung dua majhar. Nah, begitu aja, mengandung dua majhar. Yang pertama terkait dengan ibadah ubudiyah, yang kedua adalah terkait dengan menentang ibadah, ya, orang kafir atau orang tidak mau beribadah, dua hal. Paman inkada laha bitaslimi warrido kama amara bihi, barang siapa yang taat kepada Allah atau beribadah, maka saat itu dia majhar, dirinya itu adalah majhar. Majhar itu apa? Majhar itu membuktikan, menzahirkan tentang kehambaan pada sifat jamalillah, yakni sifat keindahan Allah. Adapun orang tidak beribadat, bil aba wal istikbar dan seterusnya, orang-orang menentang, tidak mau beribadah kepada Allah, maka orang itu juga majhar, yaitu majhar pada sifat jalalillah au qahrihi, pada majhar kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan membuktikannya adanya penentang, itu membuktikan adanya Allah yang maha jalal. Cuma yang satu dihukum masuk surga, yang satunya, kelompok yang keduanya dihukum neraka. Itu hukuman dari segi hukum. Tapi dari segi perilaku, maka ma'rifatullah melihat dua-duanya adalah majhar. Itu majhar jamal, keindahan Allah, dan mazhar jalal Allah Subhanahu wa taala. Inilah durrah, menurut Syekh Muhammad Said, durrah permata ma'rifatullah yang menjadi keindahan bahasan para ahli ma'rifatullah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bermakna, mudah-mudahan menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan penjelasan beliau ini. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.